apa kabar? Wah, sudah liburan ya sekarang. Tiap hari di rumah. Bosan? Bertengkar nggak sama saudaranya? Pasti ada aja yang bertengkar ya. Tapi kalau kita ingat-ingat ya, rasanya Tuhan itu kebaikannya benar-benar panjang dan lebar dan luas dan tinggi. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berkesudahan. Tuhan Yesus baik sekali dalam hidup kita. Kita nyanyikan ya, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, Dia sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan berikan kami kehidupan yang baik. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh-sungguh amat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami hari ini ingin beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang baik, Engkau berikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Supaya firman ini boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan kami berdoa. Amin. Adik-adik, selama 3 minggu yang lalu Kak Pilia dan Kak Renata menceritakan tentang kisah Paulus, di mana dia menceritakan kemanapun dia pergi tentang Yesus terang dunia itu. Yesus yang membuat dia yang dulu hidupnya jahat menjadi baik, dulu hidupnya penuh gelap menjadi terang. Kita nyanyikan lagu ini, Yesus terang dunia. Ayo kita bangkit berdiri ya, kita nyanyikan Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang-Mu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sekali lagi,
Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Adik-adik, ini adalah tekad dari Paulus. Dia akan ceritakan terus kasih Tuhan dimanapun juga sampai ujung dunia. Maka ini pun harus menjadi tekad kita. Tapi adik-adik mudah bicara, aku akan ceritakan kasih Tuhan kepada siapapun dimanapun, tapi sulit melakukan. Kenapa? Karena terkadang prosesnya bukan proses yang mudah. Sekarang kalau adik-adik harus memilih, ada sebuah proses yang cepat dengan yang lama sekali. Adik-adik pilih yang mana? Yang cepat ya. Kalau ada misalnya mie instan dengan mie yang harus bikin sendiri, masak-masak sendiri, adik-adik pilih mana? Oh, pilih mie instan aja, lebih enak, lebih cepat gitu ya bikinnya. Terus kalau ada cara yang mudah dengan cara yang sulit, adik-adik pilih mana? Terus kalau ada jalan yang pendek dengan jalan yang panjang, adik-adik pilih mana? Adik-adik coba ya, sekarang Kak Lia mau ajak adik-adik melihat sebuah video. Yuk kita lihat videonya. Halo adik-adik, welcome to my kitchen. Hari ini Kak Pilia ada di rumah. Nah, hari ini ada tamu spesial yaitu Michi dan si kecil Art. Art mau bikin apa? mau bikin burger. Burger. Tapi Kak Pilih hari ini nggak bikin burger. Kak Pilih hari ini mau bikin kesukaan kita yaitu donat. Nah, Michi suka donat? Nah, Michi suka donat. Art suka donat? Suka. Art. Dipanggil Mama. Nah, bye-bye Art. Nah, adik-adik, hari ini donat kita bahan-bahannya apa aja, Michi? Tepung terigu, gula, susu bubuk, baking powder, mentega, telur, sama karena kita bikinnya donat kentang, kita pakai kentang. Nah, semua bahan tadi sudah Kak Pilih campur, semuanya sudah jadi adonan. Tapi tadi waktu Kak Pilih baca-baca di resepnya itu, tulisannya gini, setelah jadi adonan, adonannya didiamkan 1 jam. Tunggu. Nanti kalau sudah diuleni lagi, didiamkan lagi 30 menit. Tunggu lagi. Terus kalau sudah selesai dibentuk, didiamkan lagi 10 menit. Tunggu lagi. Lama ya. Nah, sekarang gimana kalau kita bikin eksperimen? Kita bikin eksperimen. Adonan ini nanti Kak Pilih akan bagi 2. Ya, yang satu, yang setengah Kak Pilia mau bikin langsung, tidak pakai nunggu. Terus nanti yang setengah akan Kak Pilia ikuti sesuai resep, tunggu berapa lama, tunggu lagi berapa lama, semuanya diikuti. Nanti kita bandingkan hasilnya. Kenapa harus lama sekali gitu ya? Oke, yuk kita bagi dulu ya. Ditunggu berapa lama tadi, Ci? 1 jam. 1 jam. Yang ini mau kita bikin. Donat yang adonan ini nggak pakai nunggu. Kita coba langsung digoreng.
sekarang donatnya sudah matang. Kita angkat, jangan sampai gosong ya. Kemudian, ya apinya dimatikan ke atas. Iya. Lihat hasil donat kita. Nah, Kak Belia pengen tahu nih, yang ini bagaimana ya? Bedanya apa dengan yang kita nggak pakai nunggu sama yang nunggu lama sekali? Kita tunggu berapa lama, Ci? 1 jam. 1 jam. Nah, sudah 1 jam. Sekarang kita mau lihat apa jadinya adonan kita nih. Silakan dibuka, Mici. Wow, adonannya jadi besar dan lebih ringan kayaknya ya. Adonannya mekar gitu loh. Ya, sekarang adonannya mau kita kempiskan. Ayo Mici, kita tinju. Cus, adonannya jadi kempis lagi. Mau kita uleni lagi. Adonan ini kita tunggu lagi ya 30 menit. Oke, 30 menit. Nah, sekarang sudah 30 menit. Sekarang waktunya adonan ini mau kita cetak. Mici, dibuka. Apa jadinya adonan kita? Ya, adonannya mekar lagi. Nah, adik-adik, adonannya sekarang sudah kita cetak bentuk donat, tapi ini juga nggak bisa langsung kita goreng. Masih harus kita diamkan lagi 10 menit lagi supaya dia mekar. Kita tunggu 10 menit lagi. Nah, sekarang sudah 10 menit. Sekarang waktunya kita goreng. Akhirnya ya Ci, sudah lama ditunggu-tunggu. Saatnya kita akan memasak donat kita. Ayo kita buka. Wah, coba kita lihat ya bedanya apa ya nanti donat yang tadi ditunggu-tunggu lama sama donat yang nggak pakai nunggu. Wah, Ci, itu ntar aja, nanti aja. Kira-kira donat yang ini sama yang ini beda nggak? Beda nggak nih? Beda ya. Ini yang tadi kita nggak pakai nunggu. Besarnya sama dengan waktu dia mentah. Jadi dia kurang mekar. Tapi ini yang tadi kita tunggunya lama sekali. Prosesnya panjang sekali. Donatnya lebih gendut-gendut, lebih mekar, lebih besar. Dan kelihatannya kalau dimakan yang ini lebih empuk jadinya. Yang ini kemungkinan lebih agak keras gitu ya. Tapi kan Kak Lia belum makan. Mici, Mama mau cerita, Mici tunggu di sana, oke? Sambil dengarkan ceritanya, oke? Adik-adik, tadi kita sudah masak donat ya. Kita lihat donat yang dengan proses yang cepat, dan donat yang memakan waktu lama sekali. Kira-kira hasilnya bagaimana? Mungkin kelihatannya tidak seberapa berbeda. Tapi adik-adik tahu, waktu dimakan, ya Kak Lia kan sudah coba nih, donat yang tidak dikembangkan, yang bikinnya cepat itu rasanya lebih keras, lebih bantat, lebih tidak mengembang. Sedangkan donat yang pakai proses lama sekali nunggunya itu lebih fluffy, lebih empuk, lebih mengembang dan lebih enak. Nah, manusia kadang-kadang seringnya tuh gimana? Cari yang gampang, cari yang cepat, cari yang mudah. Carinya itu sesuatu jalan yang pendek, yang bebas kesulitan. Tapi tidak demikian dengan Paulus loh. Paulus itu mengikuti jalan dan proses yang sudah Tuhan tetapkan pada dia. Meskipun sepertinya jalan yang dilalui Paulus itu jalan yang panjang, jalan yang lama, bahkan kadang serasa memutar, jalan itu mutar gitu. Tapi Paulus tetap setia dan dia terus berharap pada Tuhan.
bahwa Tuhan akan menolong dia. Paulus selalu setia memberitakan misinya. Cerita ini adalah dalam waktu 20 tahun sejak Paulus pertama kali percaya kepada Tuhan. Masih ingat ceritanya? Waktu Paulus di jalan, dia melihat sinar yang terang sekali, matanya menjadi buta, dan Tuhan berbicara kepada dia, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Sejak hari itu, Paulus setia memberitakan firman Tuhan kemanapun dia pergi. Kepada siapapun yang dia temui, baik itu orang Israel, baik itu orang bangsa lain, dia tetap setia memberitakan firman Tuhan. Dia serukan supaya kamu harus berbalik kepada yang benar. Aku dulu pun melakukan yang jahat, tapi aku dirubahkan oleh Tuhan. Dan dia menceritakan kepada orang-orang supaya semua orang berbalik kepada yang benar dan percaya kepada Tuhan Yesus. Gara-gara itu, para pemimpin Yahudi benci sekali kepada Paulus. Kenapa? Karena dulu Paulus salah satu dari mereka, orang yang membenci orang Kristen. Tapi kenapa sekarang Paulus berubah malah menjadi orang Kristen yang menceritakan firman Tuhan kemanapun dia pergi. Maka orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi ini benci sekali kepada Paulus. Dan mereka punya suatu tekad. Mereka ingin menghukum Paulus. Paulus harus dihukum mati. Ataupun kalau misalnya Paulus tidak dihukum mati, pokoknya dia harus dihukum penjara. Dan mereka berusaha menggunakan segala cara, bahkan cara berbohong, cara menipu, cara yang memfitnah, cara yang tidak benar untuk menjebak Paulus, memasukkan Paulus ke dalam penjara. Paulus ditangkap. Tetapi adik-adik, bahkan saat Paulus ditangkap pun, dia masih memakai kesempatan ini untuk berbicara kepada orang banyak tentang Yesus Kristus yang telah mengutus dia. Saat dia sudah dihadapkan pada hukuman penjara pun, dia masih tetap berbicara kepada orang banyak. Percayalah pada Yesus Kristus, berbaliklah dari yang jahat, lakukanlah yang baik, bertobatlah. Akhirnya Paulus dipenjara. Dan dia dibawa ke pengadilan dari Mahkamah Agama. Dia diadili oleh Imam Besar Ananias. Adik-adik, di depan pengadilan Paulus menyatakan bahwa saya tidak bersalah. Saya hanya menceritakan tentang firman Tuhan. Dia pakai lagi kesempatan itu untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Dia ceritakan lagi bagaimana Yesus yang mati itu dia bangkit dan naik ke surga. Untuk siapa? Menebus semua manusia. Di pengadilan dia ceritakan seperti itu. Akhirnya dia dibawa lagi ke pengadilan yang lain, yaitu di hadapan wali negeri Felix. Di hadapan wali negeri Felix, ternyata Paulus pun tetap menceritakan tentang misinya. Luar biasa ya. Segitu susahnya perjalanannya dia, tapi misinya dia menceritakan firman Tuhan kepada siapapun itu tetap dia lakukan. Dia menceritakan tentang jalan Tuhan di hadapan wali negeri Felix. Wali negeri Felix kemudian digantikan oleh wali negeri Festus. Sekali lagi Paulus ceritakan tentang misi untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi di saat pengadilan wali negeri Festus itu, Paulus dijatuhkan hukuman. Paulus merasa dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan sesuatu hal yang jahat. Dia hanya menceritakan imannya, mengajak orang-orang itu untuk percaya kepada Kristus. Maka dia mengajukan, aku mau naik banding kepada Kaisar. Naik banding itu berarti dia minta diadili di pengadilan yang lebih tinggi, yaitu pengadilan Kaisar. Adik-adik tahu Kaisar ada di mana? Saat itu pusat pemerintahan ada di Roma, Italia. Maka untuk dia bisa naik banding ke Kaisar, dia harus pergi ke Roma.
dari tempat dia saat ini berada, yaitu di Kaisarea, sampai kepada Roma, itu menempuh jalan yang tidak mudah. Paulus tahu ada resiko dia akan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Tapi dia tetap mau, aku mau naik banding kepada Kaisar. Sebelum Paulus diberangkatkan ke Roma, Paulus sekali lagi dihadapkan kepada raja di sana, yaitu Raja Agripa dan adiknya yaitu Bernike. Di hadapan Raja Agripa dan Bernike ini, sekali lagi Paulus tetap memberitakan tentang Yesus Kristus dan dia menyatakan misi utamanya. Kak Pilia bacakan di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-23. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Adik-adik, ini menjadi misi utama Paulus, bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini, bangsa Israel, dan kepada bangsa-bangsa lain. Wah, adik-adik tahu nggak? Ternyata Raja Agripa bilang, sebenarnya Paulus ini tidak perlu naik banding kepada Kaisar. Karena wali negeri Festus dan Raja Agripa itu saja sudah bisa membebaskan Paulus dari segala tuduhannya. Wah, tapi Paulus sudah terlanjur bilang dia mau naik banding kepada Kaisar. Kira-kira apakah Paulus melakukan kesalahan? Apakah Paulus waktu itu terlalu tergesa-gesa minta, aku mau naik banding? Apakah itu sebuah kesalahan? Bukan kesalahan. Meskipun memang Paulus menemui banyak sekali masalah dalam perjalanannya dia ke Roma. Akhirnya Paulus berangkat ke Roma di Italia. Dia naik perahu, naik kapal bersama dengan para tahanan yang lain. Tetapi perjalanan yang sangat tidak mudah. Karena di tengah laut ada badai yang besar sekali. Sehingga badai itu membuat kapal mereka karam. Dan akhirnya mereka harus bersusah payah berenang menuju ke Pulau Malta. Di Pulau Malta pun bukan suatu masalah yang mudah. Di sana ada banyak masalah. Tapi di Pulau Malta, Paulus pun tetap masih bisa menunjukkan kuasa Tuhan. Akhirnya setelah perjalanan yang panjang, Paulus sampai di Roma, Italia. Adik-adik, tampaknya seperti sebuah kesalahan ya. Saat Paulus itu minta naik banding, waduh, sebenarnya Paulus nggak usah minta naik banding, nggak usah pergi jauh-jauh ke Roma. Sebenarnya waktu Paulus di Israel pun aja nggak masalah buat dia. Dia akan bisa dibebaskan. Kelihatannya seperti kesalahan. Tapi sekali lagi, itu bukan kesalahan. Karena justru dalam proses perjalanan yang panjang itu, Paulus dapat menyatakan Kristus. Paulus dapat menceritakan tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia itu kepada lebih banyak orang. Sekalipun perjalanan Paulus sepertinya mutar jauh, tapi dia tetap setia kepada panggilannya. Dan Paulus, dia mendapat penyertaan Tuhan, dia mendapat pimpinan Tuhan dalam setiap langkahnya. Adik-adik, kalau kita ingat pertama kali Tuhan menampakkan diri kepada Paulus saat Paulus buta, kemudian dia dibawa ke penginapan. Kemudian di penginapan itu ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias yang datang kepada Paulus. Tuhan berbicara kepada Ananias, orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Adik-adik, Paulus sudah Tuhan siapkan untuk perjalanannya yang panjang,
untuk prosesnya yang panjang. Karena dia harus memberitakan firman Tuhan kepada apa? Bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, dan kepada orang-orang Israel. Kalau kita lihat semua perjalanan Paulus yang panjang itu, benar Tuhan menggenapkan setiap rencananya. Paulus bisa berbicara kepada bangsa-bangsa lain, bisa berbicara kepada raja-raja, dia bisa berbicara kepada bangsa Israel. Tuhan menggenapkan semua rancangannya untuk Paulus melalui proses yang panjang itu. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah gagal. Dia tahu kemana dia akan memimpin kita. Dan Tuhan akan tunjukkan step by step kita, langkah demi langkah yang akan kita lalui. Mungkin prosesnya panjang, seperti kita bikin donat yang bagus tadi. Panjang, lama, susah, karena harus dikerjakan berulang-ulang, diuleni berulang-ulang. Kadang penuh kesulitan proses yang kita lalui. Tapi Tuhan terus tunjukkan pimpinannya kepada kita langkah demi langkah. Menuntun kita kepada jalannya yang membawa kebaikan bagi kita semua. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, kalau saat ini kita sedang diproses oleh Tuhan, lewat jalan yang panjang, lewat jalan yang susah, lewat jalan yang sepertinya memutar, jangan takut, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal. Itu semua akan menuju pada penggenapan rencana Tuhan atas diri kita. Seperti ayat hafalan kita. Kita hafalkan ayat hafalan kita dari Roma 11 ayat yang ke-33. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kalau saat ini kita bingung, Tuhan, kenapa kita harus melalui proses corona, melalui proses kita harus home learning di rumah, bahkan liburan pun kita di rumah. Adik-adik, kadang mungkin kita bingung, Tuhan, kenapa Tuhan memutuskan seperti ini? Tuhan, kenapa jalannya harus seperti ini? Kelihatannya lama, panjang prosesnya. Tapi adik-adik percayalah, Tuhan kita tidak pernah gagal, Dia tidak pernah salah. Ada yang indah yang menunggu kita. Adik-adik, kita siapkan bejana untuk Tuhan. Kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan Lia mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu. I am here because of your grace. I am here because of your love. Thank you Jesus for everything that happens in my life. Thank you Jesus for your grace. Kita nyanyikan lagu ini. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise
Adik-adik semuanya lipat tangan, kita tutup mata. Sekali lagi kita nyanyikan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Meskipun sulit, meskipun panjang, meskipun lama. Kita tetap ucapkan terima kasih Tuhan karena Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua yang kami alami dalam hidup kami. Apapun yang kelihatannya sulit bagi kami, yang kelihatannya jalan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan memutar bagi kami. Kami harus melalui proses yang panjang, yang lama, yang sulit, menghadapi banyak kesulitan. Tapi kami sungguh percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan terus tuntun kami, langkah demi langkah melalui setiap proses ini, untuk menjadi indah bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk semuanya. Kami bersyukur untuk hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalian mau ingatkan tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli, hari Jumat, Sabtu, Minggu, kita ada Vacation Fun Day. Kita kali ini tidak datang ke gereja. Malah kita akan lewat Zoom, lewat YouTube, lewat semua media online, dan kita bisa bergabung dengan teman-teman yang lain dari gereja-gereja lain. Adik-adik jangan ketinggalan, jangan sampai kelewatan. Ini kesempatan yang baik, kita boleh lebih mengenal Tuhan di dalam liburan kita. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi adik-adik jangan lupa pesannya Kak Pilia, stay safe, stay healthy, stay at home, don't forget to keep praying, and God bless you all. Bye-bye. ikutan Sekolah Injil Liburan tahun 2020? Jangan lupa daftar dulu ya.